Ini tetap ruang tanya jawab. Orang yang salah memahami iman Kristen di sini dapat diklarifikasi. Ya, jadi yang mau mengklarifikasi ke sini silahkan. Karena kadang kita kan memahami iman orang secara keliru. Iya. Apalagi Iya, kalau kita mengajarkan iman orang, kita anggap itulah iman mereka, padahal bukan. Nah itu. Jadi kita buka komal ini untuk meluruskan kekeliruan paradigma tentang Kristen dan Kristus. Haleluya. Jadi ini memang perbedaan paradigma atau pemahaman Kristen dengan Islam tentang arti kata Tuhan. Jadi di sini Yesus 2 kali di dalam teks ini mengaku akulah guru dan Tuhan, kemudian aku yang adalah Tuhan. Pertanyaannya di sini adalah apakah arti kata Tuhan di sini? Kalau kita kembali ke dalam teks bahasa Inggris, kata Tuhan itu rupanya setara dengan kata Lord. Di sini juga kata Lord itu di bahasa Inggris ya. Tapi kalau kita kembali juga ke bahasa Ibrani, ya, ke bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nah ini kita lihat di sini, ini memakai kata kurios. Nah ini kata kurios. Di sini juga nih. Jadi sekarang kita masuk. Saya sudah tunjukkan bahasa Yunani. Saya sudah tunjukkan. Kalau bahasa Jawa gimana ya? Lihat ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa jelas kok di sini dikatakan Gusti. Ya. Di sini juga kata Gusti. Jadi kata Tuhan itu setara dengan kata Gusti, kata Lord, dan kata kurios. Sebenarnya kita kembali kepada dari mana sih asal kata Gusti ini? Kenapa? Kalau orang memahami bahkan arti kata Tuhan ini, etimologinya, sebenarnya sudah selesai perdiskusian. Cuma banyak orang tidak mengerti etimologi. Tapi yang ada adalah hanya ngerocos. Nah ini, perhatikan ya, ini etimologi kata. Jadi kata Tuhan dalam bahasa Melayu kan berasal dari kata Tuhan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuhan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Eucken 1976. Ya, ini 1976 ini. Menurut buku Ensiklopedia Gereja, arti kata Tuhan ada hubungan dengan kata Melayu Tuan yang berarti apa? Atasan, penguasa, atau pemilik. Jadi orang Kristen percaya Yesus Tuhan dalam arti dia adalah penguasa. Ini tadi saya lihat di kamus, ini kan Ensiklopedia Populer Gereja 1976. Sekarang terjemahan bahasa Indonesia standar itu tahun berapa? Kita lihat ini, cetakan Alkitab. Alkitab cetakan tahun berapa ini? Ini edisi standar. Ya, terjemahan standar. Kita lihat dulu tahun piro saya ya diterbitkan. Kok udah sobek ya? Sobek apanya? Halaman sampulnya. Saya lihat dulu. Oh, ini. Itu Bung Erben. Yang penguasa Sebentar. itu, iya. Sebentar. Ini lihat. Ini Alkitab kita 1974 ini. Ini. Sedangkan kamus gereja itu kamus Ensiklopedia Populer Gereja 1976. Sekarang kita masuk KBBI tahun berapa? Jadi kita masuk kepada tahun KBBI diterbitkan. Tahun KBBI diterbitkan. Tahun berapa ini KBBI? Kita lihat data Google ya. Jadi KBBI itu resmi ada tahun 1988. Jadi artinya ketika Alkitab diterjemahkan tahun 1974, KBBI belum ada. Ketika Alkitab gereja membuat ensiklopedia gereja itu 1976. Jadi bisa dikatakan ensiklopedia gereja ini tentu mengacu kepada apa yang ada di dalam Alkitab. Karena ini punya gereja. Tapi sudah pasti ensiklopedia gereja dan Alkitab 1974 dipastikan tidak mengacu kepada KBBI. Gak mungkin dong mengacu kepada KBBI. Di situ, karena KBBI secara resmi itu
dalam Kongres Bahasa tahun 988 itu KBBI. Sebelum itu ya bahasa Indonesia masih dalam pergumulan, ya kan? Jadi apa sih arti kata Tuhan? Itu artinya Tuhan, penguasa atau pemilik. Jadi kalau tadinya mau nanya itu udah dijawab duluan sama Bang. Nah itu. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan Yesus, artinya Yesus itu penguasa. Maka pertanyaan lebih dalam lagi, terima kasih bro. Jadi pertanyaan lebih dalam lagi, bagaimana kepenguasaan Yesus itu seperti apa? Jawabannya ada di Alkitab. Jadi kepenguasaan Yesus itu, kepenguasaan yang dari Bapa itu, kita lihat, saya tunjukkan dua ayat ya. Saya kasih 2 ayat saja dulu. Yohanes 3 ayat 35. Di sini dikatakan apa? Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi kepenguasaan Yesus itu ya diserahkan Bapa. Dan itu diakui oleh Yesus. Kita buka Matius. Masih banyak yang lain. Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri. Aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa aku. Ini kita lihat ini. Ini perkataan Yesus langsung ya. Ini kita lihat ini. Salah. Pencetnya salah. Nah ini. Yesus ngomong begini. Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi di sini kata kerja diberikan. Tapi ini kata kerja pasif, artinya Yesus pasif. Berarti yang aktif siapa? Sang Bapa, sesuai dengan Yohanes 3:35 tadi. Jadi Bapa di surga menyatakan kepenguasaannya yang transenden menjadi imanen di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah utusannya sendiri, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Selesai. Kepenguasaan Yesus apa? Nah ini detail. Yesus berkuasa atas maut. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa atas iblis. Yesus berkuasa atas malaikat. Maka dikatakan berkuasa di surga dan di bumi. Dan ditutup oleh Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana Yesus bisa menyertai sampai akhir zaman? Karena dialah penguasa. Penguasa yang imanen, yang datang dari Allah Bapa, di mana Allah Bapa itu adalah penguasa yang transenden. Nah itu. Nah, jadi teman yang tadi itu asal ngomong aja. Giliran dijelaskan nggak mau dengar. Ditanya balik bingung, macet semua. Nah gitu. Intelek mau sampaikan apa tadi? Itu udah bro jelaskan itu. Jadi Bapak ini eksklusif di itu kan? Coba Bung Erben buka itu Kisah Para Rasul 2 nomor yang kedua. Kisah Rasul 2 nomor yang kedua. apa di situ? Bentar ya. Tadi dasarnya yang Bung Erben paparkan bahwa Yesus itu penguasa gitu. Artinya suaramu kecil ya, apa di tempat saya yang kecil kah? Iya. Kalau di sini lumayan sih. Ya. Lumayan kecil atau lumayan besar? Ya. Bisa didengar lah. Coba iya. Kisah Rasul berapa tadi bro? Kisah Para Rasul 2 nomor yang kedua. Oke, di sini katakan, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf. Loh, salah, Matius 2. Alah, inilah dia. Oke, 22 ya. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang diberikan Allah kepadanya, ya kan? Kekuatan ditandaikan Allah kepadanya dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Betul? Bahwa Bapa memberikan kuasa itu kepada Yesus. Ya, jadi Yesus ini cuman pelantara dari Sang Bapa gitu kan? Enggak. Jangan bilang, jangan cuma, jangan hanya cuma ya.
pengantara itu. Jadi kalau cuma itu artinya Nggak ada yang lain iya lagi. dia nggak. Kalau hanya itu contoh, hanya sebagai hanya suami, berarti saya nggak bisa lagi yang lain. Saya bukan Itu guru, maksud saya dan bukan. tujuannya itu jelas, Iya, Bung Erben. Intelek, iya. Tapi tolong. maksud aku jangan ada Intelek, kata hanya, bro. Intelek, jangan framing, jangan menambahi sesuatu yang tidak Enggak, diucapkan. itu maksud Bentar, gantian bicara dulu. Islam, kau. Gantian bicara. Iya, Ya, jadi ketika dikatakan Bapa memberi kuasa kepada Yesus, itu beda seperti Allah memberi kuasa kepada Musa, Allah memberi kuasa kepada Abraham dan lain-lain. Jadi Bapa itu yang maha kuasa. Kepenguasaannya Bapa itu dinyatakannya melalui firman-Nya. Jadi memang dalam konteks itu. Jadi Bapa itu menetapkan firman-Nya yang menyatakan kekuasaannya. Jadi firman Allah itu adalah Allah. Itu bukan sesuatu yang berada di luar Allah. Abang Botro mengklaim Kamu nggak dengar apa yang saya ucapkan. Allah. Ya, Jadi kau bicara terus. Mikana itu benar. Jadi Mikana itu benar. Apa Mikana? Mikana benar gimana sih? Gak apa-apa. Gini loh, apa bodoh? Bicara itu kamu harus punya rem. Kita di dua arah gitu loh. Ketika kau bicara, aku dengarkan. Ketika aku bicara, kau dengarkan. Iya, aku koreksi. Setuju itu dulu, setuju? Iya. Baik, dari yang saya sampaikan itu apa yang kau bisa mengerti, silakan. Ini aku ini. Abang Botro sebelum sejauh ini Abang Botro menyalahkan Mikana karena Mikana Saya tidak kenal Mikana, saya nggak tahu apa Mikana bilang. Kok gini, itu selingkuhanmu Mikana itu, nggak kenal saya Mikana. Jangan kamu naik ke sini bawa Mikana. Saya Jangan. apa urusan saya dengan Mikana? Botol. Gini loh, kita beradab loh berdiskusi. Beradab gitu loh. Kenapa nggak bisa gantian bicara? Lalu kita harus dua arah. Kamu bicara apa? Aku bicara apa? Jangan yang aku tidak bicarakan kau sambungkan ke orang lain. Jangan marah Pak Petro. Nanti kena ban. Udah 3 tewas akunku. Selamat malam Bang Host Erben. Ya, Ya, jadi selamat. ini bentar ya. Intelek logik. Kau di sini bukan untuk menjelaskan iman Kristen karena kau bukan Kristen ya. Kau bertanya, ayat yang tadi itu udah kita sebutkan, kita setuju bahwa di dalam Kisah Rasul 2:22 bahwa Yesus itu dia dikatakan di sini ya, seorang yang telah ditentukan Allah yang dinyatakan kepadanya dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus itu pengantara Bapa kepada manusia dalam menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, menyatakan ajarannya, menyatakan kasihnya, semuanya. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa. Kau malah bilang Mikana betul. Jadi kau jangan pakai otak Mikana kecuali kalau kau sepaham dengan Mikana, boleh. Tapi kalau kau sendiri nggak sepaham dengan Mikana, pakai kepala Mikana itu tidak bisa. Karena kau tidak menjadi representasi dari Mikana. Kecuali kalau kau pakai makeup tebal, pakai filter, kemudian pakai alis cetar membahana. Dan wajahmu mirip Mikana, baru kau bisa Mikanol, ya. Oke, silakan. Bro Hasim. Itu Bang Arnold dulu mau tanya. Sorry sebentar. Dan itu saya tambahkan adalah satu cacat logika kalau mengatakan Mikana benar, tetapi yang menjadi barometernya apa? Parameter mengukur bahwa Mikana itu benar itu dari mana? Sedangkan para bidat itu sudah dinyatakan sesat di dalam konsili gereja, ya. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan itu benar, ya? Ya kamu parameter membuktikan kebenaran Mikananya ini aja gimana? Bagaimana kamu bisa mengatakan dia benar, ya? Lanjut, Os. Oke, silakan Arnold. Robert mau tanya apa, bro? Enggak Bang, saya cuma mau tambahkan sedikit Bang, boleh Bang? Iya, silakan. Jadi begini, jadi kita ini asik nyerang RT 6
tahu-tahu dari dalam Kristen sendiri menyerang juga kita, menggunting dalam lipatan, Bang. Seperti JO dengan Wanes itu. Jadi memang saya setuju untuk lebih tegas lagi terhadap mereka, Bang. Cuma itu yang saya mau sampaikan, Bang. Ini istilahnya menggunting dalam lipatan ya. Ngeri ya. Oke. Terima kasih, Bro. Aldesta, ada mau ditanya, Bro Aldesta? Ada, Bang. Ya, monggo kalau mau bertanya. Itu, Bang. Menurut Abang, apa sih Roh Kudus itu, Bang? Apakah Roh Kudus itu suatu pribadi roh yang seperti Allah dan Yesus gitu, Bang? Oke, jadi sebenarnya harus dipahami dulu sih arti kata pribadi ya. Pribadi itu artinya sesuatu. Kak, jelaskan dulu, Bro, arti pribadi. Sesuatu bisa disebut pribadi kalau dia itu memiliki kehendak, dia bisa berkata-kata, dia punya kuasa, ya. Kalau misalkan seperti kamu mengatakan Roh Kudus itu cuma seperti energi. Tolong di-mute dulu ya, tolong di-mute dulu. Jadi kalau kamu mengatakan Roh Kudus itu kan cuma energi, kekuatan yang apa ya, kayak listrik gitu. Kalau kekuatan seperti itu, dia tidak punya perasaan, dia tidak punya kehendak, ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 mengatakan pada hari itu waktu jemaat itu sedang berpuasa, ya, berdoa dan berpuasa, Roh Kudus berkata, khususkanlah Paulus, Saulus dan Silas, ya. Jadi di situ, ya, ada Saulus dan Barnabas, ya, waktu itu. Jadi dikatakan Roh Kudus ini bisa berkata. Bagaimana dia bisa berkata kalau dia itu bukan pribadi? Ya. Jadi kenapa dia itu dikatakan sebagai pribadi? Karena dia memiliki kehendak juga, dan dia punya dia bisa didukakan. Roh Kudus itu bisa didukakan, ya. Dia bisa berduka, ya. Kalau dia cuma energi, maka dia tidak punya perasaan, tidak bisa berduka, ya. Itu, lanjut, host. Oke, jadi Roh Kudus itu kenapa disebut pribadi? Karena dia dapat berinteraksi dengan manusia. Oke, jadi dia memiliki realita yang nyata ada, maka disebut pribadi. Bisa dipahami, Bang Aldesta? Berarti Roh Kudus itu menurut Abang apa ya? Punya tangan, punya kaki, punya mata gitu, Bang? Pribadi itu kan bukan berbicara anatomi tubuh. Pribadi itu berbicara mampu berinteraksi. Contoh malaikat itu, apa malaikat ada tubuhnya, ada kuluk-kuluknya? Enggak kan? Dia makhluk roh, tapi disebut pribadi. Kenapa? Karena mampu berinteraksi. Kan udah dijelaskan mampu berbicara. Tadi disampaikan sama Toshikage, Roh Kudus itu bisa didukakan. Roh Kudus itu bisa menghibur. Itu artinya dia pribadi, tapi jangan pahami pribadi seperti dirimu. Karena pribadi Roh Kudus itu berbicara pribadi yang maha kuasa, Roh Allah. Itu. Jadi harus dicerna bagus-bagus setiap narasi kata, jangan di framing, oke? Berarti maksud Abang Roh Kudus itu pribadi Roh Allah itu sendiri ya, bukan pribadi yang terpisah dari Allah ya? Pribadi roh Allah mana bisa terpisah dari Allah? Kalaupun Allah mengutus Roh Kudus bukan berarti Roh Allah habis. Ketika kau berbicara Allah, firman Allah dan Roh Allah, jangan lupakan di dalam pikiranmu itu bicara tentang transenden, bicara tentang maha kuasa. Jadi kalau sudah berbicara Allah, harus ditancapkan di dalam pikiran ini, maha kuasa. Artinya, tidak bisa kau cerna dengan logikamu yang kecil, atau sebesar apapun logikamu. Nggak bisa, tapi bisa kita pahami sesuai dengan data pewahyuannya. Contohnya, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus didukakan, Roh Kudus berkata. Itu sudah pribadi pasti. Tadi kan kata Abang Roh Kudus itu pribadi Allah itu sendiri. Sekarang Roh Kudusnya udah bisa berbicara gitu. Kenapa lagi dikatakan
Roh Kudus itu roh Allah, udah dibilang. Kenapa disebut Roh Kudus itu pribadi? Udah dijelaskan tadi. Makanya bro, pahamin. Kamu Berarti selalu membuat. Nah, Berarti deal ya bang ya, deal ya. Roh Kudus itu pribadi. Aldesta, kau ngerti kau itu orang menjelaskan apa, lalu kau buat kesimpulanmu sendiri. Kesimpulanmu itu kau lemparkan ke orang seolah-olah itu adalah yang disampaikan oleh si Tosika tadi. Coba dong ya, kalau kau mau menafsirkan Tosika, kau konfirmasi dulu ke dia, apakah maksudnya begini? Nah, biar Tosika nanti menjelaskan. Jangan kau karang-karang yang nggak diucapkan orang. Tosika tidak ada mengatakan Roh Kudus itu punya mata, punya kaki, punya tangan. Silakan. Bang Host, bisa saya tambahkan sedikit? ya silakan. Baik. Jadi pertanyaan Bapak ini sangat menarik ini. Roh Kudus itu siapa? Jadi dari dalam Papa itu keluar dua, firman dan Roh Kudus. Papa keluarlah firman dan Roh Kudus. Jadi tiga pribadi satu hakikat, masing-masing adalah Allah seutuhnya. Bapa itu adalah Allah, firman itu adalah Allah, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Dan Roh Kudus itu mempunyai sumber hikmat dan kebenaran. Roh Kudus juga memberikan kelahiran baru. Roh Kudus juga maha hadir, dan Roh Kudus juga adalah roh penghibur. Itulah sifat-sifat dari Roh Kudus. Makasih Bang Os, silakan lagi. Oke, terima kasih ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu dipahami, dicerna dulu narasi yang disampaikan, dan jangan membuat definisi baru. Kau mendefinisikan yang sudah disimpulkan. Jadi itu namanya tidak boleh dalam sebuah diskusi. Diskusi itu harus menerima pendapat, membantah tanpa memframing, oke? Arti abang tidak mengakui bahwa Roh Kudus itu kuasa dari Allah ya, melainkan pribadi roh Allah, pribadi roh Allah gitu. Waktu dijelasin berarti kamu waktu dijelasin nggak paham ya. Waktu dijelasin nggak paham, kenapa? Karena begini penjelasannya. Kenapa kamu nggak bisa paham? Menjelaskan tentang Allah Tritunggal kepada orang Muslim sama sulitnya dengan menjelaskan indahnya pelangi kepada orang yang buta warna. Kita baca di dalam ayat Alkitab keseluruhan, itu Roh Kudus itu bukanlah suatu pribadi yang seperti Allah dan Yesus, melainkan sekarang kau jawab dulu pertanyaannya. Kalau Roh Kudus itu bukan pribadi, kenapa bisa didukakan, kenapa bisa berkata-kata, kenapa bisa menginsapkan? Silakan. Makanya tuh aku bilang tadi bang, Roh Kudus itu kuasa Allah itu sendiri yang bekerja di dalam diri. Dadah. Jadi gini ya, kamu membantah. Kita menerima bantahanmu dengan pertanyaan. Tapi kamu tidak menjawab pertanyaan, framing, turun. Ya, kita tidak butuh hanya modal ngocap di sini, nggak bisa. Oke ya. Oke bang, kita berdiskusi aja bang ya. Iya. Jadi gini bang, aku pengen melihat konsep keadilan yang salah satu sifat Tuhan itu kan maha adil kan. Kita setuju kan bang yang masalah itu bang ya? Iya, Tuhan itu adil. Aku pengen mengkorelasikan sifat Tuhan yang maha adil kepada kejadian ini. Nanti saya jabarkan bang. Menurut kacamata teman-teman Kristen. Jadi gini, ada kejadian ada gadis Hindu itu diperkosa sama orang bang, diperkosa sama orang jahat. Sampai dia tua, penjahat ini belum tersentuh oleh pengadilan. Ya katakanlah orang ini agnostik kan gitu. Nah, menjelang kematiannya, akhirnya penjahat ini, jadi gadis ini kan diperkosa sama dibunuh bang. Dia lahir dari. Jangan pakai diksi diper, nanti diper aja udah. Nanti kena ban. Iya, pakai. Ya.
diperkos aja, diperkos. Jangan diperkos dan ya itu akhirnya udah nggak ada di dunia ini. Akhirnya penjahat ini belum tersentuh pengadilan sampai dia mau menjelang kematiannya. Akhirnya dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu kejadiannya, Bang. Yang saya tahu kalau dari teman-teman Kristen, kalau konsep keselamatannya kan harus menerima Yesus sebagai juru selamat kan gitu, Bang. Otomatis dosa-dosa di masa lalu kan dihapuskan. Koreksi kalau saya salah, Bang, ya. Benar nggak, Bang? Nah, yang saya tanyakan mengkorelasikan sifat maha adil Tuhan ini kepada gadis ini, Bang. Dia lahir di lingkungan Hindu. Kalau menurut Abang gimana? Jadi penjahat ini masuk surga. Nah, nasibnya yang cewek ini seperti apa, Bang? Kalau menurut Abang gitu. Oke, cewek itu meninggal penyebab utamanya karena diperkos ya. Iya. Ya, dia kemudian yang memperkos itu Kristen. Sebelumnya belum menerima Yesus. Akhirnya menjelang kematiannya dia menerima itu Yesus sebagai juru selamat. Oke. Jadi gini ya, makanya kita harus membedakan antara dosa dengan perbuatan dosa. Ya. Jadi kita harus memahami dulu bedanya dosa dengan perbuatan dosa. Dosa itu bicara hakikat keadaan dirinya yang sudah rusak. Ya. Jadi kalau dosa itu ini bicara tentang keadaan yang rusak, terpisah dari Allah. Ini dosa itu keadaan manusia yang rusak, terpisah dari Allah, mati di hadapan Allah, kemudian diperhamba oleh dunia, ya. Ini dia. Tapi kalau perbuatan dosa seperti tadi, memperkaos dan lain sebagainya, ini ya. Jadi sekarang yang kita tanya, bagaimana dengan seorang laki-laki yang melakukan perkaos itu? Di situ kan, dia melakukan itu dalam kebutaan, karena dia tidak kenal Yesus kan? Ya kan? Dia tidak kenal Yesus. Iya, sebelumnya. Nah, oke. Proses dia untuk bertobat itu pasti di dalamnya ada banyak proses. Jadi sekarang yang kita bahas tidak bisa langsung air hidupnya ini, tapi harus tahu dulu prosesnya di sini. Coba, boleh dijelaskan bagaimana proses pertobatannya? Karena kalau tidak bisa dijelaskan proses pertobatan, maka kita tidak bisa membicarakan hasil pertobatan. Di dalam proses pertobatan ini, pasti dia mengalami yang namanya pengadilan. Pengadilan dari mana? Kalau dia tidak bisa diadili oleh hukum, maka ada namanya pengadilan hati nurani. Hati nuraninya. Ya, jadi ini pengadilan hati nuraninya pasti, karena dia tidak tertangkap kan? Pengadilan hati nurani. Ketika dia mendapatkan pengadilan hati nurani, maka dia memutuskan bertobat. Pengadilan hati nurani ini, inilah hukuman buat dia. Hukuman buat dia. Kenapa? Karena dia tidak bahagia. Hukuman yang paling pahit dalam hidup adalah tidak bahagia. Itu. Ini tidak bahagia di sini waktu dihakimi oleh hati nuraninya. Saat hati nuraninya dia mengadili dirinya sendiri, maka hasilnya pertobatan. Maka pertobatan inilah sebagai hasil akhir dari nilai hidupnya. Jadi jangan sampai kita bicara dia bertobat, tapi bagaimana dia bertobat kita tidak tahu. Jadi pengadilan hati nurani ini, saya yakin yang melakukan perkaos ini sehidup-hidupnya pasti gelisah.
dan dia akan didorong untuk mengakui dosa-dosanya. Dia akan didorong untuk mengakui dosa-dosanya. Bagaimana dia mengakui dosa-dosanya? Akhirnya dia terketahuan. Akhirnya sampean bisa ceritakan bahwa dia mati sebagai seorang Kristen. Artinya apa? Kalau hati nuraninya tidak mengadili dia, maka dia tidak jadi Kristen. Dan dia tidak akan bertobat. Dan cerita ini tidak bisa diceritakan. Karena ceritanya pembanoh ini tidak bertobat. Ceritanya hanya di atas, yang diperkaus mati selesai. Tapi cerita ini ada oleh karena pertobatan. Iya. Bisa dipahami, bro? Iya, paham, Bang. Ya itu. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan nasib si korban ini, Bang? Nasib dengan si korban, mereka kan sama-sama di dalam kegelapan melakukan itu. Yang satu gelap menjadi korban, yang satu gelap pelaku. Di situ. Jadi semua itu terjadi di luar terang. Maka hukuman bagi keduanya adalah bagaimana kondisi mereka di luar terang. Karena yang melakukan, yang menjadi korban dan pelaku sama-sama dalam kegelapan. Bedanya pelaku itu akhirnya bertobat. Yang menerima, yang menjadi korban itu tidak sempat mengalami pertobatan. Keadilan Allah itu kan tetap hukumnya ada. Keselamatan hanya di dalam iman kepada Yesus. Apakah dalam bentuk menantikan atau bentuk menerima? Itu sudah hukum. Jadi bagaimana keselamatan yang meninggal itu? Apakah dia sebagai seorang Hindu menanti-nantikan Yesus dalam hidupnya dengan ritual Hindunya? Itu beda asus lagi kan? Di situ, Iya, Pak. kalau dia kan lahir di lingkungan Hindu. Iya. Dan belum pernah istilahnya kenal namanya agama Kristen apa gimana gitu loh, Bang. Iya. Nasibnya gimana nanti di akhirat dia itu? Sedangkan dia itu korban dari tindakan asusila itu. Iya. Ya, Karena tolong buka Roma Ya. pasal 2 ayat 14. Roma pasal 2 ayat 14. 14. Jadi ada namanya tadi kan saya sebutkan kan pengadilan hati nurani. Jadi hati nurani itu yang membawa pertobatan. Yang satu ya meninggal di dalam keberdosaan. Roma berapa tadi? Roma berapa, bro? Halo. 2 ayat 14. Gak kedengaran. Roma 2 Roma ayat 2 ayat 4. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah ini. Jadi kembali kepada hati nurani mereka apakah sejalan dengan hukum Taurat. Jika hati nurani mereka sejalan dengan hukum Taurat, maka keselamatan mereka dinilai Allah berdasarkan hati nurani itu. Jadi kembali lagi kita kemarin kepada yang korban ini. Apakah hati nuraninya memiliki hukum Taurat dalam dirinya? Itu. Jadi beda apa itu namanya kita nanti studi kasus ya. Tapi studi kasus ini kan tidak bisa kita tuntaskan. Kenapa? Karena kasusnya kita tidak tahu. Saya tidak tahu kasusnya. Jadi studi kasus itu tidak bisa dilanjutkan jika kasusnya tidak diketahui. Kecuali kalau kita ingin meneliti kasus, maka kita harus pergi ke objek perkara terjadi, TKP. Nah itu. Selamat. Berarti ini masih belum tentu nasib si gadis ini, Bang, ya. Kita tidak bisa, kita tidak menentukan nasibnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu hidupnya. Itu dia. Tapi kita bisa tahu akhir hidupnya. Iya. Kenapa, Bro Toshikage? Dan bukan haknya kita untuk menghakimi. Ya. Tentang masuk surga atau masuk neraka itu hak prerogatif Tuhan, ya.
Kita Iya, tidak punya benar. hak untuk ya. Tapi sekarang begini, tadi tentang rasa bersalah, pengadilan nurani ini juga. Contohnya Rasul Paulus, ya, sebelum dia percaya Yesus, ya, dia pernah menganiaya jemaat. Ya, makanya dia di dalam surat-suratnya dia selalu berkata, aku yang paling berdosa, aku yang paling hina, aku yang paling bersalah, gitu. Ya, contohnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dia berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya, Efesus pasal 3 ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia itu untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. 1 Timotius 1 ayat 15 katakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya. Lalu selanjutnya, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya, jadi di sini dia itu masih dihantui rasa bersalahnya bahkan sampai dia mati. Ya, waktu dia mati di penggal Herodes, bukannya dia itu tidak dihantui rasa bersalah. Setiap orang itu pasti punya penyesalan, ya, untuk apa yang dia lakukan salah itu dia pasti punya itu. Sekecil apapun itu, ya. Itu, lanjut. Ya, berarti kalau yang saya tangkap, si tersangka ini sudah dipastikan dia bakal masuk surga, kan gitu loh, Bang? Karena menjelang kematiannya dia akhirnya menerima Yesus. Gini, ada satu kisah, ya, waktu Yesus itu disalibkan, ya, itu ada seorang yang menombak lambung Yesus. Dia menombak lambung Yesus, ya. Orang ini terkenal dengan namanya itu, dia terkenal dengan tombaknya, ya. Disebut dengan Longinus Spear. Tombak Longinus, ya. Terkenal, ya. Kita baca di dalam Matius pasal 27 ayat 54, ya. Matius 27 ayat 54, ya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Waktu dia mengakui, dia bertobat, dia itu mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah dan aku sudah menombak dia, gitu loh. Aku yang menusuk lambungnya. Itu sebabnya di dalam film Passion of Christ, Mel Gibson itu sebagai sutradara, dia bilang gini, aku itu kamu tahu waktu film itu yang menusuk di film itu Mel Gibson sendiri. Dia bilang ini sebagai cerminan aku yang melakukan itu. Kita yang berdosa ini yang melakukan itu, ya. Tetapi orang yang menusuk ini itu yang ditebus. Nah, sekarang gini. Yang jadi masalah itu bukannya kamu itu bersalah atau enggaknya, kamu berdosa apa enggaknya, kamu memperkosa enggak, ya, kamu mau melakukan apapun di dunia ini, hukumannya adalah maut, ya. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Apapun yang kamu lakukan, ya. Nah, tetapi yang jadi masalahnya bagaimana kamu bisa diselamatkan? Kalau kamu percaya, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, kalau kamu percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan kamu percaya dalam hatimu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, maka kamu akan diselamatkan. Jadi bukan masalahnya kamu berbuat apa, bukan, nggak penting itu, ya. Tetapi kalau kamu merasa kamu butuh, kamu itu orang yang berdosa dan butuh juru selamat, dan kamu beriman bahwa Yesus itu sudah mati buat kamu, 1 Korintus 15 ayat 3, ya.
bahwa Yesus itu yang paling penting ya, yang paling penting aku beritakan kepadamu bahwa Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosamu ya, dosa-dosa kita ya, seperti tertulis di dalam kitab suci. Kalau kamu mengimani itu, apapun itu dosa kamu, maka kamu diselamatkan. Kalau kamu tidak beriman, maka pilihannya kamu menanggung dosamu sendiri. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, maka kamu mati menanggung dosamu sendiri. Itu, ya. Tetapi tentang perempuan yang diperkaos itu, bukan hak prerogatif kita, bukan kita yang mengatakan, oh dia pasti masuk neraka, oh ini masuk surga. Bukan. Kita tahu Tuhan itu adil. Maha adil, ya. Kenapa kita meragukan bahwa Tuhan itu maha adil? Kalau kita masih kita sendiri yang membuat penghakiman itu, apa haknya kita? Ya, itu aja dari saya. Tapi kan ada ayat itu, Bang. Siapa yang tidak mengenal Yesus tidak akan memasuki kerajaannya. Kan gitu, Bang. Salah, kamu bacanya salah. Itu di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke 20 ya. Apa yang ke berapa? Roma pasal 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu kan ayatnya, ya. Maksud Markus 16 ayat 16. Tetapi kamu baca konteksnya. Lalu ia berkata di ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kepada siapa yang bernafas. Mungkin jangan terlalu panjang, Bro. Nanti lupa juga. Silakan yang mau menanggapi. Bro Hasim gimana? Iya, ya itu kesimpulannya berarti yang saya tangkap dari diskusi kita tadi bahwa yang tersangka ini kan sudah dipastikan sudah dihapuskan semua dosa-dosanya yang di masa lalu. Ya, karena dia bertobat maka dia mendapatkan pengampunan. Tetapi konsekuensi dari perbuatan dosanya kan dia tanggung juga. Makanya tadi ada sebut namanya pengadilan. Ya pasti. Tetap diperhitungkan dosa-dosanya dia, Bang, ya. Oh ya, tetap dong. Konsekuensi perbuatan dosa itu diperhitungkan. Di mana diperhitungkan? Ketika dia di dunia. Apa yang terjadi ketika di dunia? Saya yakin ketika seorang bertobat menjadi pengikut Yesus, ada penyesalan yang sangat besar atas kegagalan-kegagalan di masa lalu, dan itu menjadi kekuatan dia untuk memperbaiki apa yang mau dilakukan ke depan. Maka namanya dia akan menebus kesalahannya dengan melakukan yang terbaik. Contoh ya, tadi disampaikan Tosigage, Paulus tadinya seorang penganiaya, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia justru rela dan bersedia teraniaya. Seperti bagaimana dia memperlakukan orang lain, dia pun diperlakukan demikian. Di situ. Jadi ada konsekuensi dari perbuatannya itu. Oke, paham. Tadi bicara masalah yang tombak apa? Longinus. Yang tadi Mel Gibson. Dia jadi seorang, dia orang menurut catatan ensiklopedia Katolik ya. Dia menjadi seorang Santo Longinus namanya. Dia orang yang bertobat dan dia itu menjadi salah satu bapak gereja. Ya, Santo Longinus, terkenal itu. Ya, silakan Anda search di Google. Iya, berarti gini, Bang. Tentara-tentara Romawi yang menyiksa Yesus di saat itu juga, apakah mereka itu dihukum juga, Bang? Nah, apakah mereka juga itu menjalankan skenario Tuhan? Nah, ini kalau menurut Abang gimana? Konteksnya beda lagi. Jadi kalau kita mau berbicara tentang salib, maka cara pandang kita banyak hal ya.
Jadi yang bagaimana? Jadi peristiwa salib itu semua terjadi dalam sepengetahuan Allah. Dan itu sudah dinubuatkan semuanya. Pertanyaannya sekarang, apa itu nubuat? Nubuat itu terbagi dua. Yang pertama, program Allah bagi keselamatan manusia. Yang kedua, kemahakuasaan Allah, kemahatauan Allah atas apa yang menjadi program iblis dalam menyesatkan manusia, dan itu pun dikasih tahu oleh Allah kepada manusia. Itu harus dipahami. Jadi penjelasan di sini panjang sebenarnya. Di situ contoh pengkhianatan Yudas itu sudah dinubuatkan, tetapi bukan dirancang Allah. Karena nubuatan pengkhianatan Yudas itu merupakan kemahatauan Allah atas apa yang akan dikerjakan iblis untuk menyesatkan manusia. Maka dikatakan iblis itu kan bapa segala pendusta. Termasuk semuanya itu, pengkhianatan Yudas, termasuk ahli Taurat orang-orang Farisi yang akan menentang Yesus, semua diketahui Allah dan sudah dinubuatkan. Tapi yang harus dicatat adalah nubuat itu terbagi dua. Ada yang merupakan rancangan Allah dan Allah beritahukan kepada manusia, tetapi ada juga rancangan iblis dan diketahui Allah dan Allah beritahukan. Tujuannya apa? Supaya manusia jangan tersesat dalam memahaminya. Itu. Paham. Itu. Saya tambahkan sedikit. Iya, masuk. Saya tambahkan sedikit tentang prajurit Romawi ya. Di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 4 ya, mengatakan gini, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah kepada mereka yang berbuat jahat. Nah, waktu Yesus disalibkan, orang-orang Romawi, prajurit Romawi itu adalah eksekutor, ya, yang melampiaskan murka Allah. Nah, murkanya ini dilampiaskan kepada siapa? Karena Yesus yang menanggung semua murka Allah, maka dia yang dia mati disalibkan itu. Nah, tetapi ya, sama seperti ada misalkan kamu itu membela negara atau keputusan pengadilan, kamu itu dihukum apalah, itu eksekusi, itu ya, ini Roma pasal 13 ayat 4 ini mengatakan pemerintah itu tangan Tuhan, ya, itu hamba Allah, dia yang sebagai eksekutor. Nah, para prajurit itu mereka tidak lepas dari dosa. Setiap orang manusia tidak lepas dari dosa, ya. Tadi saya udah bilang bahwa bukan masalah siapa yang melakukan, membunuh apapun, ya, dosa apapun kalian, ya. Bukan itu yang diperhitungkan, tetapi yang diperhitungkan waktu kamu beriman, percaya kepada Yesus itu menanggung dosamu, maka kamu diselamatkan, ya. Itu lanjut. Oke, silakan Bro ya. Enggak, kayak ini kan aneh nih, sepertinya kan begini, ini narasimu aja bukan untuk narasi cerdas, aneh ini, macam mana aneh? Silakan Bro Hasim. Ya, aku yang dari Bang Erben, aku udah paham itu, udah masuk sih, benang merahnya dapat di situ. Iya. Jadi makanya nanti kalau kita berbicara salib itu, kita harus mengetahui dari dua program. Jadi namanya kalau saya buat itu rangkap dua program. Ada dua program di dunia ini, dua program. Program Allah, program iblis. Tapi program iblis ini berawal ketika iblis diusir dari surga. Program iblis ini pasti menentang Allah. Dan semua program iblis ini diketahui Allah. Dan Allah memberitahukan kepada manusia. Di situ ya. Tapi Allah juga punya program, yaitu keselamatan. Keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dan program Allah ini juga diberitahukan kepada manusia.
Jadi sekarang bagaimana manusia memahami dua program ini? Mau ikut program Allah atau ikut program iblis? Program Allah keselamatan, iblis programnya penyesatan. Tetapi Allah juga tahu itu dan dikasih tahu. Maka manusia harus mengerti kehendak Allah. Di sini dia. Ketika manusia mengerti kehendak Allah, maka dia akan memandang salib itu dari sudut pandang Allah. Tidak akan memandang salib itu dari sudut pandang manusia. Tidak akan memandang salib itu dari sudut pandang iblis. Karena peristiwa salib ada beberapa sudut pandang. Yang pertama Allah, ya toh? Kemudian ada iblis. Yang ketiga manusia. Iya, manusia ini pun nanti terbagi berapa golongan ini. Ada ahli Taurat, ada orang banyak, ada tentara Romawi, ada murid-murid. Kalau ini sudut pandang berbeda juga. Di situ ya. Kalau iblis memang dia punya program untuk menyesatkan manusia. Kalau Allah untuk menyelamatkan manusia. Di situ. Jadi di dalam salib itu terjadi pertempuran pikiran manusia untuk percaya kepada Allah atau mau melihat dari cara pandang iblis. Kalau cari pandang iblis, maka manusia menganggap salib ini tidak ada apa-apa. Bahkan salib ini semacam rekayasa dan main-mainan. Itu kan iblis kan? Tapi kalau Allah justru memandang salib Kristus itu sebuah kasih. Kenapa? Karena Yesus mengasihi manusia, menjadikan dirinya sebagai korban, menggantikan manusia. Di situ. Jadi cara pandang Allah harus kita lihat di sini. Makanya dikatakan oleh Paulus ya, dikatakan di dalam kitab suci, pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang binasa. Jadi bagi iblis atau manusia yang sepakat dengan iblis, maka salib ini suatu kebodohan dan itu binasa. Dan juga bagi manusia-manusia yang berpandangan sama dengan iblis atau yang terprovokasi iblis, maka salib ini suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang punya hikmat Allah, salib itu adalah kekayaan dan hikmat Allah yang menyelamatkan. Ini yang harus dipahami. Jadi kenapa manusia di sini berada di sini, di antara ini? Mau ikut yang mana? Memandang salib dari sudut pandang Allah atau memandang salib dari sudut pandang iblis? Tergantung. Oh. Gini Bang Erben dengan Bang Tosika. Bang Tosika masih di sana? Masih kayaknya. Masih. Nah, gini Bang. Masih lanjut. Kita berandai-andai nih Bang. Kita berandai-andai. Kita bertiga, misalnya ada mesin waktu ini Bang. Kembali kita ke masa lalu di zaman Yesus disalib, mau disalib ini. Kalau sebagai Abang Erben atau Tosika, Abang lebih memilih menyelamatkan Yesus atau membiarkan atau ikut membunuh? Nah ini kata anggaplah ini pertanyaan bodoh dari saya gitu loh Bang. Tapi kalau Abang nanya saya bakal menyelamatkan Yesus gitu Bang. Kalau menurut Bang Erben gimana? Saya jawab ya. Sebetulnya pertanyaan yang pertama kali menanyakan itu bukan kamu, tapi ada seorang yang namanya Dangdutan. Ya, dia nanya, kalau kamu nanti kembali ke masa lalu, ya, terus kamu ada di sana waktu Yesus disalibkan, kamu akan membiarkan ikut menyalibkan atau kamu menyelamatkan, gitu. Jawabannya begini, ya. Waktu Yesus di dalam Matius pasal 26, ya, itu host mungkin bisa besarkan saya dulu ya dari ayat ke-52, ya. Jadi waktu Yesus itu ditangkap, ini saya tunjukin ayatnya, kita baca sama-sama ya, biar kamu paham ya. Yesus itu ditangkap, ya. Terus seorang ya murid Yesus namanya Petrus, dia mempunyai pedang. Petrus itu menebas kuping anak buah imam kepala namanya Malkus, kupingnya ditebas sama Petrus. Nah,
Yesus mengatakan di sini, ya, kata Yesus kepadanya, masukkan kembali pedang itu, ya, ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci bahwa harus terjadi demikian? Yesus waktu dia mau ditangkap, Petrus itu mau membela ini, ya, membela si Yesus supaya nggak disalibkan, supaya nggak ditangkap, ya. Dia bilang gini, kamu nggak usah ikut campur, ya. Aku kalau mau diselamatkan, aku bisa bilang, aku minta tolong malaikat selamatkan aku. Dia bisa mengirim malaikat, ya, menyelamatkan. Tetapi kalau begitu, bagaimana harus digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci bahwa Mesias harus menderita, ya. Nah, sekarang gini, kita mundur, ini kan Matius 26. Kita mundur ke dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Ini pemberitahuan pertama waktu Yesus itu mengatakan bahwa dia akan disalibkan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibun-bun dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat ke-22 dan 23, ini penting. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu tidak akan menimpa engkau, ya. Yesus mengatakan begini, ya. Maka kata Yesus, ya, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yohanes pasal 12 ayat 27. Gini, Yohanes 12 ayat 27. Salah ayatnya. Ayat 27. Ini kok bisa salah pencet mulu, ya. Yohanes 12 ayat 27, ya. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Yesus mengatakan tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus tidak minta diselamatkan. Memang dia mengatakan untuk saat itulah, untuk menanggung dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Dia harus menderita, harus mati, harus disalibkan. Ya, bahkan murid-muridnya harus membiarkan dia. Barang siapa yang mau membela Yesus dikatakan, enyahlah kamu iblis, ya. Itu jawaban saya. Ini pertanyaan pribadi, maksud saya pribadi. Kalau misalnya kita bertiga itu berada di tempat, di situasi yang disebutkan abang itu. Ya, itu jawaban saya. Dan berarti membiarkan atau bang, gimana, Bang? Begini bang. Saya tadi sudah bilang sebelum Anda nanya ini beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu lebih kali dulu. Sebenarnya ini, ya. Bentar, Bang, saya luruskan dulu. Bang, saya jawab, Bang. Abang saya jawab. Abang dengar, ada menyimpulkan dari jawaban saya. Lebih dari 1 tahun yang lalu, mungkin hampir 2 tahun yang lalu, ada seorang namanya Donditan. Saya bilangnya dangdutan, ya. Itu dia menanyakan hal itu, sempat viral, Bang. Jadi Anda tidak membuat satu pertanyaan yang baru, bukan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan ini itu sudah ditanyakan ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Orang-orang sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, saya tadi menunjukkan 3 ayat saya tunjukkan bahwa Yesus pun melarang Petrus yang mau menyelamatkan dia. Yesus melarang Petrus. Dan dia mengatakan, kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi kamu memikirkan cuma
kepentingan kamu, ya. Karena Petrus menganggap oh Mesias itu harus seorang yang nantinya menjadi raja di Yerusalem. Ya, paham? Paham jawaban saya enggak? Iya. Jadi pertanyaan Yesus ini melarang. Sebelumnya Yesus melarang. bukan dari Donditan. Jadi ada namanya Ustadz Mansur, itu dia Iya, pembicara di Hyde Park di saya sudah bilang. Speaker Corner di London. Saya sudah bilang bahkan ribuan tahun yang lalu orang-orang sudah menanyakan pertanyaan yang sama. Jawabannya saya sudah jawab dan saya sudah bilang kamu tidak memulai suatu pertanyaan yang baru. Jawabannya jelas. Ya. Yesus berarti melarang, membiarkan gitu Bang ya. Yesus melarang kamu menyelamatkan dia. Paham Bang? Kalau menurut Bang Erben gimana Bang? Yesus nggak minta diselamatin. Yesus nggak minta diselamatin. Oh, soal itu Bang, soal yang dia berdoa di Taman Getsemani itu. Begini, saya tunjukin ayatnya, saya bantu kamu. Matius 26 ayat 39. Saya bantuin ayatnya kamu. Padahal Oke, kamu siap. nggak tahu ayatnya di mana, ya kan? Matius 26 ayat 39. Kita buka ya. Bentar. Gini ya, saya bukain ya. Matius 26 ayat 39. Yesus berdoa, lalu maka ia maju, lalu sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yesus mengatakan, kalau dia bisa memilih sebagai manusia, ya, dia tidak mau disalibkan. Tetapi bahkan Yesus sendiri mengatakan, jangan seperti kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Tuhan Allah Bapa di surga menghendaki harus ada seorang yang menanggung seluruh dosa umat manusia. Itu sudah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Waktu dia mengatakan di Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan begini, ya, Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis mengatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, silakan. Kembali ke ayat sebelumnya Bang, yang itu Bang. Iya, saya sudah tunjukkan Matius 26 ayat 39. Saya sudah jelaskan, jangan muter di tempat. Saya mau tanya tentang ayat itu. Tanya apa, silahkan. Nah, coba dibuka Bang, aku biar bisa. Ya, saya bukain, saya tunjukin ya. Saya sudah jelaskan, jadi jangan sampai mengulangi 2 kali. Saya sudah menjelaskan ayatnya. Jadi di situ kan itu ada 2 kehendak. Saya sudah menjelaskan, saya sudah mengatakan jangan, kalau Yesus bisa memilih sebagai manusia, dia tidak mau disalib. Tetapi dia mengatakan, tetapi dengar, kamu punya kuping, dengar. Dia mengatakan, sabar Bang, sabar. Jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Bapa menghendakinya bagaimana? Harus ada yang menanggung dosa manusia ini. Oke. Jadi pertanyaan saya, berarti kehendak Yesus dan kehendak Bapa itu berbeda Bang? Bebal. Begini, gini. Sebentar. Enggak, saya kan nanya gitu loh. Jadi gini. Jadi gini ya, sebentar ya. Yesus itu kan benar-benar manusia sempurna. Sebagai manusia sempurna, Yesus memiliki segala hal yang berkaitan dengan manusia secara sempurna.
Jadi Yesus sebagai manusia sempurna, dia taat kepada Bapa di surga. Karena Yesus bukan Allah Bapa. Makanya di situ Yesus punya kehendak, Bapa di surga punya kehendak. Tetapi Yesus menundukkan dirinya secara sempurna kepada Sang Bapa di dalam melaksanakan karya penyelamatan bagi manusia di kayu salib. Itu, Pak. Ya, saya tunjukin lagi, saya tunjukin ayat ya, Bro Hasem ya, Bro Hasem. Ini saya tambahin ayat di dalam Yohanes pasal 5, saya bukain dulu ya, bentar ya. Yohanes pasal 5 ayat dari 21 ya, Yohanes, kita buka dulu Yohanes pasal 5 ayat 21 ya. Yohanes 5 ayat 21. Gini, kita baca. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa punya kehendak, Anak punya kehendak. Tetapi seperti Bang Erben sudah menjelaskan, Yesus sebagai Sang Anak taat kepada Bapa, taat kepada kehendak Bapa. Ya, kalau masalah kehendak, dia bisa punya kehendak. Dia bisa membangkitkan orang mati menurut kehendaknya. Ya, tidak perlu minta izin sama kepada Bapa, tidak perlu. Tetapi dia taat. Lanjut. Iya. Jadi yang saya tahu di keimanan Kristen itu kan satu Tuhan. Satu Tuhan itu 3 pribadi. Satu Allah, Tuhan dengan Allah beda, Pak. Jadi kita percaya kepada satu Allah yang Esa, itu Allah Bapa di surga, menyatakan diri dalam 3 realitas, 3 pribadi. Ada 3 pribadi, Bang ya? Iya, jadi 3 pribadi itu di dalam penyataannya, bukan dalam, bukan bicara ini, penyataan. Dia menyatakan diri sebagai Bapa yang kekal memiliki firman dan roh. Yesus itu firman-Nya yang mengambil rupa manusia. Itu, Pak. Iya. Jadi kan ada 3 pribadi, Bapa, Anak, sama Roh Kudus. Bapa, bentar dulu Bro Tusika, guys, bentar. Jadi Bapa yang memiliki firman dan roh. Nah itu. Nah, Allah yang Esa. Itu saya mau mengkorelasikan di ayat situ. Sebentar. Karena kehendaknya berbeda, Pak. Sebentar, saya sudah jelaskan. Nah, mau mematchingin 3 pribadi ini yang jadi satu kesatuan dengan ayat itu, gitu. Bro Hasem, dengar ya, supaya kamu paham. Ini host, saya masih ini ya. Saya tunjukin di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-6. Mazmur 16 ayat yang ke-6. Nih saya tunjukin ya. Di sini Mazmur 16 ayat yang Mazmur 16 ayat yang ke Mazmur pasal yang ke 16 ayat yang ke Mazmur aduh, apa sih? Oke, sebentar Gloria, terus kaki bentar. Bentar. Jadi gini, makanya jadi harus dibedakan antara Tritunggal dengan Kristologi. Jadi yang di Bapak tanya tadi itu konteksnya sudah di Kristologi. Kalau bicara Tritunggal itu seperti ini. Allah yang Esa menyatakan diri dalam 3 realitas sebagai Bapa yang kekal dengan firman dan roh. Ini Tritunggal. Ini Tritunggal, Bapa, firman, dan roh. Tetapi kemudian namanya ada inkarnasi. Inkarnasi, apa itu inkarnasi? Bapa mengutus firman menjadi manusia. Ini manusia Yesus itu 2 kodrat. Kodrat firman atau ilahi, kodrat manusia atau insani.
Yesus sebagai yang insani, maka Yesus punya tubuh, jiwa, kehendak, dan roh. Yesus punya ini. Tetapi tubuh, jiwa, dan rohnya Yesus tidak dipisahkan dari keilahian Yesus. Jadi Yesus punya jiwa, punya kehendak. Tetapi Yesus sebagai manusia sempurna yang juga adalah inkarnasi firman, dia sebagai manusia yang taat kepada kehendak Bapa. Situ, Pak. Jadi yang Bapak tanya tadi itu sudah berbicara Yesus, bukan bicara Tritunggal. Ya, ini supaya Bro Hasem ngerti ya gini. Bentar. Oke. Bisa dipahami, Bro Hasim? Jadi Yesus itu punya kehendak. Kenapa? Karena dia benar-benar manusia sempurna. Makanya di sini sudah disebut Yesus itu berkenosis, menghambakan diri kepada Sang Bapa. Ini yang disebut di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Yesus sebagai Sang Firman Allah menghambakan diri, merendahkan diri kepada Sang Bapa. Ini kepada Sang Bapa. Yesus dan Bapa pada di waktu itu berarti jadi satu kesatuan atau terpisah, Bang, pribadinya, Bang? Oke, makanya ketika kita berbicara Yesus, Allah Bapa tetap ada di dalam kemahaan. Yesus Kristus ada sebagai manusia di dalam dunia yang adalah insani dan ilahi. Jadi Yesus dengan Bapa dua pribadi yang dibedakan. Wow, pribadi yang beda. Iya, dibedakan. Memang beda. Penjelasannya. Ya, lanjut. Iya, itu ya. Coba. Jadi Yesus itu firman, benar-benar ini firman jadi manusia. Jadi gini, Bang, aku mau mencerna itu dari kacamata logika saya gitu loh, Bang. Iya. Masih belum ini istilahnya. Ya, nggak masalah. Berarti Tuhan itu bukan satu, istilahnya satu apa kesatuan gitu, Bang? Iya, kesatuan lah. Satu dalam kesatuan. Iya, ini dia. Kesatuan Bapa, Firman, dan Roh itu bicara tentang Allah itu sendiri. Apa itu Firman? Intelektual, kecerdasan. Rohnya itu kan kehidupan, kuasa hidupnya yang real dan nyata. Itu. Jadi Yesus itu ini, makanya jangan lupa kalau berbicara Yesus, jangan lupakan historisnya. Apa itu? Inkarnasinya. Ini tidak boleh dilupakan. Jangan dibenturkan antara inkarnasi Yesus dengan hakikat Tritunggal, nggak bisa. Coba. Jadi Yesus itu ini, Yesus punya kehendak manusia, kehendak yang sempurna. Dan Yesus kehendaknya taat kepada kehendak Sang Bapa. Maka Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kan jelas itu ayat itu. Iya. Nah, ini jadi pada saat Yesus itu kan ada dua pribadi, sifat keilahiannya dengan Yesus sifat insani. Bukan dua pribadi Yesus. Yesus itu dua kodrat, dua natur, bukan dua pribadi. Sorry. Maaf. Beda. Jadi dua kodrat ilahi dua dan kodrat insani dan ilahi. Ya. Nah, pada saat sebelum penyalipan, apakah Yesus itu tahu, Bang, bahwa ini skenario Tuhan yang harus dijalankan? Jelas. Nah, kalau misalnya dia tahu, makanya Yesus kan katakan kan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Bahkan di dalam kitab Injil, Yesus sudah memberitahukan sedikitnya 5 kali dia akan mati. Yesus sudah tahu bahwa dia harus mati. Iya. Dia udah tahu. Kalau Yesus misalnya, misalnya dia tahu, kenapa dia memohon untuk sebentar. Supaya tidak jangan di istilah cawan itu, Bang. Biarlah cawan ini berlalu. Kalau misalnya dia tahu bahwa ini skenario Tuhan yang harus dijalankan.
Makanya disinilah yang disebut Yesus sebagai manusia. Ingat ini, Yesus manusia sempurna yang menghamba kepada Sang Bapa di surga. Makanya dikatakan di dalam Alkitab itu, Yesus itu hamba Allah. Yesus hamba Allah yang dipenuhi Allah dengan kuasa, dan juga Yesus melakukan segala kehendak Allah Bapa itu. Itu jelas, Pak. Makanya saya bilang, jangan pernah lupakan kedwinaturan Yesus. Dan jangan benturkan atau pisahkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Karena memang manusia Yesus ini kan manusia yang unik. Kenapa saya katakan unik? Jangan samakan manusia Yesus dengan manusia kita. Karena manusia Yesus adalah manusia inkarnasi firman, sedangkan manusia kita murni biologis orang tua kita. Walau kodratnya manusia, tetapi konteksnya Yesus adalah inkarnasi sang firman, sedangkan kita adalah biologis orang tua kita. Jadi jangan disamaratakan. Nah, di sini. Jadi Yesus memberitahukan dia akan mati. Artinya dia tahu arti kematiannya. Tetapi Yesus juga sebagai manusia insani ada di dalam kehendak kemanusiaan, dan saat itulah Yesus menundukkan kehendaknya. Dari situ nanti maka di dalam Roma 15 dikatakan begini. Kalau manusia jatuh dalam dosa oleh ketidaktaatan satu orang, lebih lagi ketaatan satu orang yang membebaskan manusia dari dosa. Jadi Yesus maka disebut nanti di sini Yesus sebagai Adam terakhir. Adam terakhir. Adam pertama membawa manusia jatuh dalam dosa, tetapi Adam terakhir membawa manusia menang atas dosa dan memperoleh hidup kekal. Di situ dia. Jadi teologi Kristen itu luas. Jadi makanya di situ Adam pertama itu membawa manusia itu dosa, Adam kedua, Adam terakhir Yesus. Bisa dipahami nggak sampai ke situ? Ini aku jelasin dulu biar bang ini host bisa besarin aku dulu sebentar ya. Ini biar paham dulu ya. Sebentar dulu. Bagaimana Bang Hasem, sudah paham nggak kalau begitu? Jujur nih Bang, jujur aku masih bingung nih Bang. Iya, ini supaya aku yang bingungnya gini. Aku mau jelaskan kebingungan saya. Ya, kalau misalnya ya itu masalah, kalau Yesus itu di dalam keilahiannya dia tahu bahwa harus menjalankan skenario itu, kenapa harus berdoa supaya diselamatkan? Karena keilahian Yesus, dengarkan, karena keilahian Yesus itu tidak terpisah dari keinsaniannya. Maka yang berdoa kepada Bapa itu adalah kodrat kemanusiaan Yesus. Yang mati kodrat manusia Yesus, bukan kodrat firman. Makanya saya katakan tadi, dui natur Yesus itu selalu diberitakan secara seimbang dalam Alkitab. Jangan dibenturkan, jangan dipisahkan. Dui natur itu kalau dibenturkan, kalau dipisahkan, tidak akan bisa memahami. Di situ. Oke, nih kamu coba baca ya. Ini nanti saya kasih 3 ayat ya. Ini tadi Mazmur 16 ayat 9. Ini tulisan Raja Daud. Dia berkata begini, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi di sini ada tiga hal yang diceritakan oleh Raja Daud. Hatinya bersukacita, jiwanya bersorak-sorak, dan tubuhnya diam dengan tentram. Apakah ada 3 orang Raja Daud? Apakah ada 3 orang Raja Daud waktu dia mengatakan, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, ini 1 orang. Tetapi 1 orang ini memiliki hati, ya, dan jiwanya, dan juga tubuhnya. 1 Tesalonika 5
ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Rasul Paulus berkata gini, salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Yang seluruhnya itu gimana? Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia kita ini secara keseluruhannya, kita itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Kamu memiliki roh, kamu memiliki jiwa, dan kamu memiliki tubuh. Dan itu satu kesatuan, tidak ada tiga. Ya. Nah, makanya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dikatakan gitu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sama seperti manusia tadi, roh, jiwa, dan tubuh ini satu kesatuan manusia. Ya, nah makanya waktu Yesus itu Sang Firman Allah itu dia menjadi manusia. Dia menambahkan kodratnya. Jadi Allah itu roh, Allah tidak bisa kelihatan, makanya dia mengutus firman-Nya, kecerdasannya, intelijensinya, akal pikirannya menjadi manusia. Nah, Yesus ini dia kodrat ilahinya, Sang Firman itu kodratnya ilahi. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Itu kodratnya, dan secara ontologiknya, secara ontologikalnya, dia adalah Firman Allah. Lalu dia menambahkan kodrat manusia, ya. Makanya di dalam Kolose pasal 2 ayat 9, Kolose pasal bentar bang, di ayat sebelumnya bang, saya mau nanya bang, biar nggak jauh bang, mumpung inget. Yang saya tahu Tritunggal, kamu nggak, biar nggak inget. Ya satu-satu bang. Nanti saya bantu. Biar memoriku nggak ini. Ya ya sekarang nggak usah khawatir tentang itu. Saya yang bantu. Yang menampilkan ayat dari tadi ini ke saya loh. Ya, sebab iya maksudnya satu-satu ayat dulu bang, yang tadi abang utarakan tadi yang pertama itu, yang masalah pribadi itu. Sebentar, kamu kalau itu kamu nggak bakal paham, makanya kamu kamu tidak mengerti tentang keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Makanya Bang Erben tadi menjelaskan bahwa Yesus itu punya 2 kodrat, ya, secara manusia. Dia manusia, tetapi keilahiannya dia punya keilahian, ya. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nanti saya bisa buktikan ini. Oke, saya bantu di dalam ayat yang tadi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Nih, yang ini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini. Ya, yang abang jabarkan tadi kan tentang pribadi manusia dengan pribadi Tuhan, penggambarannya gitu. Yang saya tahu kan Tritunggal itu kan 3 pribadi, sedangkan manusia itu kan 1 pribadi. Apakah sama? Gitu, tadi abang kan menjelaskan kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Sedangkan manusia itu kan 1 pribadi, bang. Terus? Nah, saya mau mencoba mengkorelasikan yang abang utarakan Tritunggal dengan pribadi manusia ini. Kita sebagai kita ya. Nah, Tritunggal kan yang saya tahu kan ada 3 pribadi. Nah, sedangkan manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh, kan tetap 1 pribadi, bang. Begini, mungkin definisi pribadi itu yang harus diluruskan supaya jangan bingung. Gini aja deh, kita ganti definisi pribadi menjadi realita konkret, realita kenyataan diri. Jadi balik lagi kita kayak awal, padahal tadi udah selesai di awal sebenarnya. Jadi
kita akhirnya jadi mentah lagi Iya. kan. Iya, aku maaf Bang. Jadi ketika dijabarkan ayat ini akhirnya timbul pertanyaan, kok jadi gini gitu loh, Bang. Jadi kemana-mana sebentar jadi ya. Bang. Iya. Ya bentar ya. Jadi tadi kan udah aku buat lingkaran seperti ini toh. Satu Allah yang Esa. Allah yang Esa, dia menyatakan diri. Jadi bicara pribadi itu lebih kepada bagaimana Allah yang transenden menyatakan diri. Dia menyatakan diri sebagai Bapa yang kekal memiliki firman dan roh. Apa itu firman? Intelijensi kecerdasan. Apa itu roh? Kuasa hidup Allah yang maha kuasa yang kekal. Inilah Allah Tritunggal. Apa itu Bapa? Artinya dia sebagai sang sumber, dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu oleh firman, dia menghidupkan segala sesuatu oleh rohnya. Itulah Allah yang Esa. Inilah Allah yang disembah oleh orang Kristen. Sekarang kita bicara bagaimana dengan Yesus. Maka tadi udah dijelaskan Yesus itu ini. Firman-Nya yang maha kuasa yang kekal itu diutus mengambil rupa manusia, mengambil menjadi manusia, yang disebut dengan inkarnasi. Ketika firman menjadi manusia bukan berarti firman Allah habis, tidak. Firman Allah ini kan tadi kekal, maha. Nah, di situ. Jadi manusia Yesus itu punya dua kodrat. Kodrat firman atau ilahi, dan kodrat manusia atau insani. Yesus yang insani itu memiliki tubuh, jiwa, roh. Yesus hidup, Yesus punya kesadaran. Jadi tubuh, jiwa, dan roh ini berbicara tentang Yesus sebagai manusia. Ada tubuhnya, ada jiwa, rohnya. Jadi sini. Jadi kalau ditanya, Yesus berdoa kepada Allah Bapa, betul, manusia Yesus sebagai sang insani berdoa kepada Allah Bapa. Manusia Yesus sebagai sang insani taat kepada Allah Bapa, bahkan dia menjadi hamba kepada Allah Bapa. Kan sudah jelas itu. Terus persoalannya di mana? Iya, ini kalau ini aku jelas Bang. Tadi kan iya, berbicara dengan kita sebagai manusia. Iya, makanya tadi kan ada maksudnya membicarakan kan konsep Tritunggal yang saya paham dari teman-teman Kristen kan sudah Abang jabarkan, saya tahu. Nah, ini mencoba mengkorelasikan dengan kita sebagai manusia. Ya udah, kalau kan, kita manusia ini lihat lingkaran ini ya, keinsanian Yesus dengan kita. Kita juga ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Perbedaannya adalah kalau tubuh jasmani Yesus seutuhnya sempurna karena dia adalah firman yang mengambil rupa manusia tanpa proses biologi seksual. Sedangkan kita manusia yang terbatas, tidak sempurna. Kenapa? Karena kita hasil biologis Bapa dan Mama kita. Dan kita mewarisi kodrat dosa dari Adam, sedangkan Yesus tidak. Kenapa? Karena Maria disucikan oleh Roh Kudus, sehingga Yesus itu tidak ada dosa. Roh Allah menguduskan Maria dan firman Allah menguduskan Maria. Itulah. Iya, maksud saya kan kita tetap satu pribadi kan Bang. Kita sebagai manusia kan satu pribadi. Ya, Yesus itu sebagai manusia satu pribadi. Nah, itu doang. Maksudnya saya bingung. Iya, satu pribadi manusia dengan dua kodrat. Saya juga satu pribadi manusia, tapi dalam tiga realitas keberadaan. Nah, sedangkan Tritunggal kan tiga pribadi Bang. Kenapa? Karena Bapa, Firman, dan Roh itu mampu menyatakan diri. Sedangkan tubuh saya tidak bisa menyatakan diri lepas dari jiwa saya. Jiwa saya tidak bisa hadir di kamu menjadi wujud tertentu, tidak bisa. Sedangkan Bapa bisa menghadirkan firman-Nya dalam rupa manusia, dan rohnya juga dihadirkan menyertai manusia dan berkomunikasi dengan manusia. Jadi makanya saya bilang, kalau memahami Tritunggal Allah, ini sudah bicara maha, transenden. Sedangkan kita berbicara di sini fana, terbatas. Di situ tadi nggak nyambungnya.
Iya, saya punya tubuh, punya jiwa. Yesus juga punya tubuh, punya jiwa. Perbedaannya Yesus sempurna, saya tidak sempurna, berdosa. Di situ. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa, tapi firman yang menjadi manusia. Dia diutus menjadi manusia supaya di dalam kemanusiaan Yesus kita diselamatkan. Kita ditebus, kita dimenangkan, kita dimerdekakan. Kenapa? Karena oleh keilahian Yesus dan oleh kemanusiaan Yesuslah keselamatan itu ada. Coba, di mana kira-kira yang membingungkan? Yes, dari Bang Erben sama Bang Tosi kan agak berbeda dalam penjelasannya gitu. Iya. Itu makanya saya itu yang sebenarnya penjelasan sama. Cuma saya menjelaskan dengan mungkin gini ya. Saya selalu berpikir, saya kan memahami pola pikir kalian. Saya sudah mempelajari. Jadi, oh pasti begini, pasti begini. Saya itu belum pakai paralelisme teologi di sini. Di situ. Saya memahami. Aduh, tapi ini diskusi yang menarik, Bang. Jadi kita itu nggak ada debat. Bentar. Nggak usah. Fokus ke tujuan. Jadi itu penjelasannya supaya jadi manusia itu pasti ada tubuh, jiwa dan roh. Satu pribadi. Yesus itu juga satu pribadi, tapi dengan dui kodrat. Kalau Allah disebut dengan 3 pribadi, artinya dalam konteks pewahyuannya, dalam konteks penyataan dirinya, bukan dalam konteks esensi. Kalau esensi atau hakikat Allah ya satu, tapi dalam penyataan diri maka ada istilah Tritunggal. Kenapa? Karena Bapa bisa bersuara, Yesus dalam firman dalam rupa manusia hadir, Roh Kudus juga hadir, contoh dalam rupa burung merpati. Jadi karena itu di dalam mewahyukan diri maka disebut pribadi, bukan di dalam esensi. Jadi bukan Yesus, 3 esensi. Yesus punya dua nature, Bang ya. Dua natur. Ya. Kalau Bapak gambaran, kalau Bapak satu hakikat Allah. Mana ada naturnya, udah Allah dia. Ya Allah itu ya transenden, udah maha kuasa, nggak ada lagi. Ya Allah. Mana ada lagi naturnya Allah? Ya Allah. Roh Kudus, kalau Roh Kudus? Ya Roh Kudus itu hakikatnya Allah. Firman juga hakikatnya Allah. Kenapa? Karena Bapa, Firman dan Roh satu dalam hakikatnya. Tidak mungkin dong Bapa itu sebagai sang sumber, firmannya bukan Allah, rohnya bukan Allah. Allah itu bicara hakikat. Hakikat. Contoh, tubuh ini ya manusia, jiwa ini manusia, roh ini manusia. Karena apa? Manusia itu bicara hakikat ini. Hakikatnya manusia. Gak mungkin tubuh manusia tiba-tiba jiwa kambing, terus roh pohon, gak bisa. Tubuh itu hakikatnya manusia, jiwa itu dan roh itu juga manusia. Demikian juga Bapa ya Allah, roh dan firmannya juga Allah hakikatnya. Jadi nanti yang membuat orang muslim bingung itu karena dianggap bahwa Allah itu nama. Padahal bagi orang Kristen Allah itu artinya sang ilahi, bicara hakikat Allah itu. Ini penjelasan yang paling mudah, Pak. Jadi kalau Bapak sudah paham, ya sudah selesai. Iya. Gimana? Kalau dijelaskan dengan gambar ini, saya tahu perbedaannya kita sebagai manusia, sebagai Yesus, sebagai Trinity kan gitu. Kalau digambarkan gini. Jadi saya sudah menggumulkan bagaimana meramu penjelasan yang lebih mudah dimengerti oleh teman-teman Muslim. Dan itu pergumulan saya. Dan puji Tuhan ya, kalau orang mau mendengarkan penjelasan Tritunggal, bukan hanya 1-2 orang lagi, bukan hanya 10, udah ratusan orang ucapkan terima kasih sama saya. Bahkan kalau saya sebut ribuan jadi sombong saya. Ya, jangan sombong Bang, nanti kayak iblis. Iya, itu makanya. Iblis dosanya cuma 1 Bang, sombong gitu aja. Iya. Bukan karena membunuh. Oke, gimana? Ada lagi mau ditanya, Bro? Untuk saat ini sih cukup Bang. Mudah-mudahan teman-teman yang di bawah bisa mengambil ilmunya dari Bang Erben, dari pertanyaan saya gitu. Tanpa harus gini ya,
kayak kata-katanya itu jangan nyerang, saling nyerang. Yang Islam jangan kata-katanya dijaga, begitu juga teman-teman Kristen gitu. Jadi kita itu berdiskusi nih, bukan berdebat. Bahkan ya. sebenarnya bro, kalau ada orang Muslim ketika saya menjelaskan kayak gini, kalau berani mengatakan penjelasanmu salah, tidak sesuai dengan ayat ini, itu saya tunggu. Bahkan oneness pun saya tunggu kalau mereka bisa membantah. Penjelasanmu tidak sesuai dengan teks ini, teks mana menjadi acuanmu? Saya tunjukkan semua. Situ. Cuma kan selama ini kan banyak orang kan hanya berpolemik, apalagi oneness. Oneness itu kalau kita tanya ayat A, pasti jawabnya Z, bro. Kemudian kita tanya ayat Z, dia akan lari ke ayat U. Kita tanya ayat U, dia pergi nanti ke ayat B. Jadi artinya oneness itu ini Unitarian bang ya? Unitarian dengan oneness dua sayap yang berbeda. Kalau Unitarian itu, Unitarian itu hanya mengaku Yesus itu manusia sempurna, tidak memiliki keilahian sama sekali, blas. Bahkan mengatakan aku pikir oneness itu Unitarian bang. Beda. Kalau Unitarian itu mengatakan Yesus itu ciptaan, karena firman itu ciptaan. Tapi Unitarian kalau ditanya, kalau firman Allah ciptaan Allah, bagaimana Allah menciptakan firman dan kapan Allah menciptakan firman? Bukankah Allah menciptakan oleh firman dan melalui firman? Sampai sekarang Unitarian nggak bisa jawab. Itu ya. Tapi kalau oneness hampir sama dengan ini berarti. Saksi Yehova berarti. Iya, mirip. Sama. Mirip. Beda lagi, Bang. Mirip, ada perbedaan tersendiri ya. Ada perbedaan dari konsepnya. Kalau Unitarian nanti ada hierarki lagi. Bapa lebih besar dari anak, anak lebih besar dari ini, dan banyak sekali, gitu ya. Itu. Tapi kalau oneness mengakui bahwa Yesus itu pure Allah Bapa sendiri, hanya berubah-ubah aja. Hanya berubah posisi, tapi dia sendiri. Contoh di rumah bapak, di sekolah guru, di gereja pendeta, tapi dia sendiri. Pertanyaannya adalah, ketika dia ada di sekolah, dia berseru kepada bapak di rumah. Apakah ada bapak di rumah dan ada guru di sekolah? Guru berseru kepada bapak. Bingung oneness menjawab itu. Berarti iya, harusnya kan denominasi terbesar saat ini tuh apa bang? Katolik apa Protestan bang? Untuk yang seluruh dunia. Ya, yang pertama itu pasti Katolik. Oh, Katolik karena pertama bang ya. Ya, Katolik. Kalau Protestan itu kan banyak organisasi. Ortodoks juga banyak. Di Rusia Ortodoks banyak. Di dunia Ortodoks banyak. Iya, di Indonesia ada juga Ortodoks. Itu ya. Oke. Jadi teman-teman sampai di sini dulu lah sesi kali ini karena perangkat saya butuh istirahat.